Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Monolog Bukan Motovlog. Kali ini kita akan bahas bias dalam pemikiran yang ke-10. Halo efek. Istilah halo efek berasal dari seorang psikolog bernama Edward Lee Thorndike sekitar kurang lebih 1 abad yang lalu. Ia menyatakan bahwa satu aspek, misalnya kecantikan, status sosial, umur, dan lain sebagainya yang kita gunakan untuk sebagai pesona atau apa yang kita tampilkan di publik untuk memunculkan kesan positif atau negatif, biasanya akan menjadikan dasar untuk menilai semua aspek yang lain secara keseluruhan. Contoh yang paling mudah adalah tentang kecantikan dan ketampanan seseorang. Hasil penelitian Thorndike terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa orang yang cantik atau tampan itu lebih menyenangkan, lebih jujur, dan bahkan dianggap lebih pintar. Orang-orang yang menarik ini atau good looking ini biasanya memiliki perjalanan karir yang lebih mulus. Pengaruh ini dapat diamati di sekolah-sekolah, misalnya beberapa guru secara tidak sadar memberi nilai lebih tinggi kepada murid-murid yang cantik atau tampan ini. Dunia iklan juga menyajikan banyak contoh konkret tentang halo efek. Hampir semua model iklan lebih suka memasang pose selebritis yang tampan dan cantik. Meskipun profesi atau bidang selebritis yang dimaksud tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk yang diiklankan, seperti model fashion yang dipasang dalam iklan mobil atau ustadzah cantik yang menjadi model obat-obatan sakit perut. Apabila dicermati secara lebih seksama, halo efek dapat menggiring seseorang pada ketidakadilan dan bahkan stereotyping, misalnya saat ras, gender, afiliasi, kelompok, dan lain sejenisnya dijadikan parameter utama dalam menilai seseorang secara utuh. Orang bisa menjadi rasis dengan model berpikir seperti ini. Misalnya, orang barat itu licik. Hati-hati dengan orang yang punya tato di tubuhnya. Atau jangan dekat-dekat dengan orang yang berasal dari sana. Mereka tidak dapat diatur. Sebaliknya, cara berpikir ini dapat pula memunculkan kegembiraan dan kesenangan, meskipun sifatnya sementara, khususnya saat kita mendapatkan penilaian sebagai menarik, pintar, atau ramah, dan lain sejenisnya, dengan hanya didasarkan pada bagian kecil dari perilaku atau penampilan kita yang kita tunjukkan ke publik. Yang jelas, halo efek menghalangi pemahaman kita yang sejati atas realitas, menghalangi penilaian kita yang bersih, yang adil terhadap realitas yang ada. Karena kita melihat sesuatu dari apa yang ditampilkan, bukan apa yang menjadi realitas. Untuk menghindarinya, seseorang harus bergerak melampaui yang kelihatan saja. Kita harus bisa melihat yang tidak terlihat atau menjadi kenyataan. Kita harus mampu melihat bukan yang ditampilkan saja, bukan yang ditonjolkan saja, bukan sisi yang menariknya saja. Kebiasaan berpikir tanpa melakukan over generalisasi akan banyak membantu dalam hal ini. Kemampuan telah mendalam dan komprehensif atas satu peristiwa, seseorang atau sesuatu akan membantu seseorang terhindar dari halo efek ini. Maka kita harus punya kemampuan untuk berpikir tidak hanya dalam sisi yang tampak atau yang kelihatan, yang terlihat secara publik, tapi kita harus mampu melihat hal ini dari sisi realitas yang ada, sehingga kita mampu memberikan penilaian secara adil.